Jadi selama ini Iya. aku tuh kalau kalau berdoa tanpa judul gitu. Yang penting hatiku damai, tenang, tentrem, udah gitu. Oke, Iya. oke. Nah, gini pertanyaannya, kalau kita bicara ke Tuhan ya, mungkin kalau di Islam Allah penyebutannya, Allah Maha Tahu, iya betul gitu. Tapi kan urat leher ya, Allah itu berdekat urat leher dan lehernya. Kalau pakai bahasa Mm-mm, agama ya. mm-mm, Terus kita sendiri udah tenang, udah damai gitu. Yang tenang dan damai ini, apakah itu bentuk dari kita sudah betul-betul tercukupi, atau karena kerumitan apapun hanya kita tidak berbuat sesuatu, tidak bisa berbuat sesuatu mm. gitu. Karena tetap kalau misalnya entah itu pakai bahasa Allah, Tuhan, ataupun alam semesta gitu ya, itu semua tergantung diri kita. Mm. Karena alam semesta atau Tuhan atau Allah atau siapapun penyebutannya gitu, semuanya kan itu adalah kita ini manifestasi gitu. Kalau kita tidak arahkan, kita tidak tujukan, karena alam semesta tidak peduli sama apa yang kita mau dan apa yang tidak, Mm. disediakan semuanya. Ya kamu yang menuju itu, mengarahkan, Mm. mengambil gitu. Mau apa gitu ya? Iya, gitu. Mm. Kayak ini pengalaman saya teh. Saya sejak tahun 2022 saya nggak pernah berdoa. Saya suka mengesabda bahwa sumangga, ya kalau pakai bahasa Jawa Barat ya, sumangga. Kumakersana sarira salira sajatinan yang diri puring jeung kurungan anak. Silahkan Amin. mau apapun gitu. Nah ketika saya Amin. bilang silahkan, berarti kan ya terserah gitu. Mm-mm. Lalu Itu kenapa sama. saya tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan ini? Kan itu keinginan kamu. Apakah kamu pernah bicara soal keinginan, soal kebutuhan, keperluan di dunia ragawi ini? Mm. Tidak loh kamu. Kan kamu bilang terserah, silahkan. Gitu loh. Jadi makanya dikoreksi lagi gitu. Nah, tapi tetap saya tidak berdoa seperti itu. Nah, ini Mm. salah satunya bentuknya. Oh, ada daya saya sudah sebutlah tadi ya, balik lagi ke paradoks Bhairava bahwa kalau kita memiliki kekuatan, pengetahuan atau daya yang besar, maka tanggung jawabnya besar. Nah, ternyata gitu, ketika saya mengetahui ini, teknik itu gitu ya, dan saya menyumbanggakan, silahkan, apapun saya terima gitu. Saya jangan lupa Ini maaf Kang. Maaf Kang. berbaginya Berarti maaf Kang. gitu. Berarti doa itu berarti buat diri kita sendiri, bukan doa namanya ya Kang ya? Ya. Boleh Gimana disebut itu doa juga namanya Kang? boleh. Kalau dengan Boleh. agama disebut doa boleh. Kalau dengan bahasa sains frekuensi vibrasi bisa, silahkan. Nah ini saya berbicara soal praktek saya teh ya. Jadi ketika saya begitu, ya maka saya tetap begini gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa kalau saya sebutlah ya, saya ingin punya harta, materi misalnya gitu ya, secara materi yang umum ya, Bang Dani, Bang Eko atau Teh Tanu, berarti saya harus membantu orang-orang yang perlu tentang itu. Walaupun saya tidak perlu, contoh jabatan misalnya Teh Tanu, saya tidak perlu atau tidak mau punya jabatan jadi presiden atau apalah gitu. Tapi kan orang lain gitu, yang merupakan diri saya sendiri dalam raga yang berbeda, perlu. Nah yang saya punya apa? Oh dayanya yang disalurkan. Setelah daya dari jauh, ada teknik-teknik yang dilakukan, saya ada. Anjir. Ketika saya membantu, misalnya Teteh Tanu suaminya berhasil, Bang Dani berhasil, Bang Eko, Mas Dewa, Teh Siti, siapapun berhasil sesuai tujuannya, itu yang dimaksudkan adalah nggak ada aku selain aku gitu. Teteh adalah aku, Bang Dani adalah saya, sama. Tenaga berbeda. Tapi yang kita bagikan, yang saya punya dulu tetap dibagikan. Oh saya punya daya, walaupun itu bukan pengakuan saya yang punya daya ya gitu ya. Ada orang Ketika pengolahan yang terjadi, oh ini semesta tuh memberikan atau ternyata ya kan kita tidak ada batasan antara jagat alit, jagat ageng, mikrokosmos, makrokosmos. Nah maka dengan nama Mulaya Rahadayang Sawisesa, saya tutup bab lembar reja rahasia gitu. Saya bagikan aja, karena proses energi, sistem energi berbagi tak pernah rugi. Satu, siapa yang memberikan pasti mendapatkan. Mengalir terus siklusnya, mengalir berarti ada yang kosong, pasti terisi lagi. Nah kalau masuk ke pikiran, pasti hitung-hitungan jadinya. Oh saya ngasih ini, berarti nanti dapat ini. Ketika itu stuck. Oh. Begitu ya. Betul teh. Bahkan ketika kita
di parahyangan yang saya praktekkan, bahkan kita harus bisa menipu pikiran sendiri. Saya sering ngobrol sama dewa. Kita harus bisa menipu pikiran sendiri. Sebutlah manifestasi gitu ya, atau apapun. Yang tadi itu sudah kan, setelah sudah dilakukan, Bentar. teteh sudah mengingat itu, lupakan deh itu semua. Menipu. Kenapa dilupakan? Supaya itu sudah terjadi saat ini. Walaupun secara nyata umum, oh belum Kang, belum naik jabatan. Nah ketika bicara belum, maka belum. Orang yang meminta berarti tidak punya. Hadirkanlah itu, gitu. Rasakanlah itu, kita sudah. Nah itu yang sebutlah mempercepat proses terjadinya secara materi nyata. Ya imajinasi itu namanya. Karena sesuatu hal yang mau dituju dan terus dipikirkan terkadang memicu reaksi keraguan. Iya. Keraguan itu yang menjadi penghalang. Gitu. Imagine of the people, itu laguna Imaginer anu bisa menjadi Imagine. Nah, Imagine. Gitu. Nah akhirnya ketika saya di sini titik ini, Raja Rahasia mah sudah selesai perjalanannya. Kenapa saya sebut selesai? Karena dia udah tidak mau ngapa-ngapain. Anjir, mengingatkan dari mau mengingatkan gue. Tidak mau ngapa-ngapain. Padahal kan saya ini masih punya raga, masih punya keluarga. Terus saya masih punya, ada Bang Eko, Bang Dani. Leg, Sami. Jelek ya isinya. Gen. Nantilah secara spesifiknya, setiap orang kan kebutuhan, kapasitas, daya cipta atau frekuensinya berbeda-beda. Maka ini secara umum. Nanti secara pribadi masing-masing, gitu ya. Itu pasti akan berbeda apa yang saya tuturkan. Karena sesuai kapasitas apa yang ada di dirinya, gitu. Kalau disebutkan banyak ya teh, kalau disebutkan banyak teknik, saya memiliki banyak teknik dari pengalaman praktek, entah itu dari persenggamaan sebagai puncak daya cipta. Karena nenek moyang kita dulu hubungan intim ya, Bang Dani, Teh Tanu, Bang Eko gitu ya, Dewa juga sudah tahu. Itu bukan sekedar hubungan fisik hanya untuk berketurunan, melampiaskan hawa nafsu, bukan. Ketika orgasme bersama-sama dengan teknik gitu kan, dengan pengaturan, dengan formasi, dengan momentum yang pas, itu bisa dijadikan daya cipta, bisa dikreasi dan karya. Makanya yang kita bisa bikin candi, bikin gunung padang dan lain sebagainya. Salah satu tekniknya, triknya gitu, di situ salah satunya. Nah itu saya bahas mulai nanti mungkin semalam. Itu akan saya rutinkan ya, kalau ranah yang persenggaman itu nanti setiap malam minggu lah ya, di setengah 12 ke atas. Nah kalau jam 8 ini sampai jam 11 itu ranahnya ini, ranah soal kemakmuran, walaupun semuanya berkaitan sebetulnya lah. Gitu. Nah itu juga kalau itu yang tadi kita praktekin kan, boleh Tanu pakai nggak setiap hari, boleh nggak? Boleh, silakan. Kan itu bukan punya saya, Mbak Tanu, bukan milik saya. Gedein dikit, wah. Terkadang katiban kumbat. Boleh, silakan. Itu juga Boleh. apa yang tadi dipraktekin ya sebenarnya kandungan juga. Tuh. Mengandung gitu apa yang mau dilahirkan. Itu juga Maria. persenggamaan yang tadi. Tarik nafas itu kan dari hidung itu kan 2, apa bedanya sama alat vital kita yang ada 2 lubang sebenarnya kan. Terus dari mulut itu kan sabda, bisa jadi sabda untuk kelahiran, sedangkan sabda itu sendiri doa melahirkan, maka keluar dari mulut. Gitu, saling berkaitan. Dan apapun yang saya tadi praktekkan kita bersama-sama ya, Teh Tanu. Mau pakai Kang? Silahkan. Terus kalau misalnya terjadi sesuatu dari apa yang saya tadi bagikan, saya tanggung jawab. Saya akan bersedia datang ke rumahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau berkenan, mari kita lakukan bersama-sama sesuai fungsi dan kegunaannya. Seperti itu, karena ya ini kan bukan milik saya hanya menemukan ini, cara tekniknya. Nah, waktu dulu Reja Rahasia, balik lagi. Reja Rahasia, begitulah orangnya. Jadi mohon dimaafkan, nah Reja Rahasia begitu. Seperti itu. Kalau ketemu lagi sama Reja Rahasia, pentung aja. Tanu nggak ketemu Reja Rahasia. Tanu kenalnya sekarang yang sekarang.